Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue mempunyai segmen baru nih guys. Segmennya adalah melawan mitos. Jadi gue akan membahas mitos-mitos tertentu dan gue akan melawannya dengan dasar dari Al-Quran yang sudah dipastikan kebenarannya tentunya. Dan di episode pertama ini gue akan membahas benarkah atau apakah benar jika seorang istri itu sedang mengandung, si suaminya itu jangan sampai membunuh binatang karena dikhawatirkan atau nantinya gitu kan, nantinya si janin yang dikandung oleh istrinya itu akan berwujud atau berbentuk sama dengan hewan atau binatang yang dibunuh oleh si suami kayak gitu. Sebelum gue lanjut ke pembahasannya, gue akan bahas dulu nih faktanya nih guys. Faktanya yang udah gue rasain sendiri, karena gue pribadi udah married. Gue udah married dan alhamdulillah gue udah dikaruniai seorang anak. Dan anak gue alhamdulillah normal guys. Kenapa bisa normal? Karena gue nggak pernah ngebunuh binatang. Salah, jawabannya adalah salah besar. Karena pada saat itu gue pun membunuh binatang. Karena pada saat itu gue pun sempat beberapa kali mengusir dan gimana bahasanya ya? Soalnya kalau gue ngomong kayak gini nih, kayak di samping nih, nanti nggak boleh sama YouTube guys. Gue pernah beberapa kali ngebunuh hewan, cuman ya itu bukan berarti gue nggak ada kerjaan terus ngebunuh hewan, enggak juga. Karena kan contoh lah kayak nyamuk, terus juga kecoa, ya nggak pasti ada kan di rumah kan, kayak gitu. Atau tikus, kayak gitu. Sebelum gue lanjut ke pembahasan intinya nih guys, coba lu pikir deh. Misalkan ada seseorang nih mata pencahariannya itu selalu yang berhubungan dengan yang namanya hewan lah kayak gitu. Contoh nih, orang yang biasa motong kambing gitu kan, atau motong sapi. Itu pastikan setiap harinya dia itu bercengkrama dengan hewan dan pasti dia itu ya katakanlah menghilangkan nyawa hewan kayak gitu ya enggak. Pastikan motong, habis itu kan hewannya kan nggak ada. Nah, apakah dia anaknya pasti kayak hewan tersebut? Nah, apakah dia terus tiba-tiba gitu kan semua anaknya itu kayak hewan yang dia potong kayak gitu? Enggak lah, faktanya kan enggak. Karena gini loh, om gua itu nelayan guys. Om gua nelayan dan anaknya normal semua, nggak ada yang kayak ikan. Ada lagi teman gua, bapaknya itu tukang, tadi itu seperti yang gua bilang, tukang motong kambing gitu kan, atau sapi kayak gitu. Cuman faktanya anaknya normal semua. Jadi mitos itu 1000% gua pastikan bohong, dan itu hanyalah mitos belaka. Jadi kalau misalkan ada di antara lu nih ya sebenarnya pasti ada sih, karena gua pun merasakannya guys. Ketika gua baru menikah, bahkan sebelum gua menikah pun ada nih ucapan-ucapan dari orang tua gitu kan, orang-orang zaman dulu atau tetangga kita atau saudara lah, atau orang tua kita. Dia tuh ngomong nih, jangan, katanya, jangan karena istri kamu lagi hamil, menikah atau lagi mengandung, istrinya diomongin kayak gitu tuh. Tapi gue juga pernah diomongin jujur loh, walaupun gue pada saat itu belum nikah. Katanya kalau nikah dan istri kamu lagi hamil nih jangan. Tapi bukan orang tua gue sih yang ngomongin, karena mereka udah ngerti alhamdulillah. Yang begitu gue udah nikah, mertua gue juga tuh ngomong kayak gitu kan. Tapi di sini gue juga mencoba nasihati baik-baik lah, nggak semena-mena gue nentang dengan radikal kayak gitu, nggak juga lah. Gue mencoba menasihati dulu secara logika, setelah itu gue sebutin gitu kan dalil-dalil atau dasarnya nih. Jadi kalau kita ngebahas pembentukan janin itu dibagi 3 fase. Fase yang pertama adalah zigot, fase yang kedua itu embrio, dan fase yang ketiga adalah janin. Kayak gitu tuh, bisa terbentuknya janin itu melewati 3 fase tadi yang udah gue sebutin. Nah, biasanya udah bertahun-tahun nih menjadi sebuah tradisi dan sudah mendarah daging. Kalau istri kita nih lagi hamil atau sedang mengandung, pasti ada istilah atau ada mitos nih yang sangat-sangat mendarah daging, dan ini perlu dilawan dan dimusnahkan nih guys. Adalah jangan membunuh hewan kayak gitu. Kenapa? Karena disinyalir katanya akan berefek kepada janin yang dikandung oleh istrinya kayak gitu. Tapi ini semua adalah 1000% kebohongan. Kenapa gue mengatakan kebohongan? Karena berdasarkan surat Al-Mu'minun seperti yang ada di samping kanan gue nih, kalian bisa baca tuh. Gue cantumin di sini. Pembentukan itu terjadi
dan dilakukan gitu kan, bukan oleh siapa-siapa guys, oleh zat yang maha kuasa, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fix banget di 1000% bahwa mitos yang mengatakan tentang jangan atau dilarang membunuh, itu kan membunuh hewan ketika istri kita itu sedang mengandung, itu fix bohong. Bohong dan juga pembodohan. Lo bisa cek aja nih di Quran surat Al-Mu'minun nih, seperti yang ada di samping kanan gua. Dan logikanya gini aja lah. Misalkan mitos itu benar. Misalkan seandainya jikalau mitos itu benar, ya lu lihat aja lah orang-orang yang tadi gue sebutin tuh, yang berprofesi sebagai tukang jagal kambing atau tukang potong sapi gitu kan, anak mereka jadi apa? Atau yang mata pencariannya misalkan nelayan, terus anak mereka jadi ikan gitu, bisa renang. Enggak lah. Kenapa mitos ini bisa tersebar luas dan bisa mendarah daging? Mungkin dari sudut pandang gue pribadi, kalian bisa koreksi kalau gue salah. Mungkin zaman dulu itu kan gini loh, jadi jarang seseorang laki-laki gitu mempunyai pekerjaan tetap dan jelas. Contoh nih, kalau zaman sekarang kan kayak misalkan kerja di PT gitu kan, atau kerja jadi ASN gitu kan, jelas tuh kan waktunya kan jam segini sampai jam segini, pulangnya jam segini kayak gitu kan, berangkat jam segini, pulang jam segini, terus hari liburnya hari ini, itu kan jelas tuh, jadi nggak ada waktu yang terbuang tuh. Kalau zaman dulu kan beda, serabutan pasti tuh. Kalau zaman dulu kan beda, kebanyakan seorang laki-laki gitu kan kerjanya serabutan, jadi waktunya itu nggak jelas. Kadang kerja, besok enggak, besoknya lagi kerja lagi, dan di saat kosong waktunya itu, mungkin ada beberapa laki-laki, tapi nggak semua ya. Ada beberapa laki-laki yang iseng nih, itu kan masuknya ngerusak ekosistem tuh. Ekosistem itu ya intinya keterkaitan, intinya mereka itu merusak ekosistem. Misalkan lu ngebunuh ular nih, tapi dalam konteks lu tuh ya iseng-iseng doang gitu loh. Di situ lu udah ngerusak ekosistem lah. Kenapa ngerusak ekosistem? Karena lu hewan yang nantinya itu bisa ngebasmi hama. Kenapa gue bilang bisa ngebasmi hama? Karena di sawah itu kan banyak tikus tuh, sedangkan tikus pasti ngerusak tanaman padi. Ya kan namanya hama pasti merusak lah kayak gitu. Nah di sini kan ada ular tuh sebagai puncak rantai makanan di sawah tersebut tuh, yang ada tikusnya tuh. Nah kalau ularnya itu nggak ada, si tikus kan pasti ngerajain tuh, atau merajalela lah kayak gitu. Jadi dia berkembang biak secara barbar gitu kan, secara cepat lah. Akibatnya apa? Akibatnya sawah rusak kayak gitu. Nah itu mungkin jadi dasar mitos ini beredar sehingga mendarah daging gitu kan, sampai dengan detik ini. Lu bayangin aja dah, kalau misalkan di sawah nggak ada ular nih, sawah pasti rusak lah. Padi-padi pasti rusak. Padi-padi yang ada di sawah pasti rusak. Karena kan pembasmi hamanya nggak ada. Tuh mungkin ini dasar yang membuat mitos ini muncul dan juga beredar kayak gitu. Dan juga lu bisa pikirin aja guys, misalkan lu memegang kuat nih prinsip ini atau mitos ini lu pegang sebagai prinsip. Lu bayangin aja misalkan keluarga lu diserang ular nih, istri lu lagi ngandung, lu mau diemin yang ada istri lu habis sama ular. Atau misalkan lu lagi makan nih, ada lalat yang hinggap di makanan lu diemin kayak gitu. Habis itu istri lu makan. Yang ada istri lu dan elunya juga akan auto pindah alam. Iyalah, karena lu udah makan tadi lalat tadi. Dan lu juga udah ngebiarin ular tadi masuk ke rumah lu. Kesimpulannya adalah kita harus memusnahkan nih guys, memusnahkan mitos ini nih yang udah mendarah daging. Dengan dasar tadi surat Al-Mu'minun yang udah gua cantumin di sebelah kanan ini. Buat lo yang menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gua, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gua Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.